Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas golongan skandium dan sifat-sifat dan kegunaannya. Golongan skandium itu terdiri dari 4 unsur, yaitu skandium, yttrium, lantanum, dan aktinium. Untuk aktinium ini ada simbol seperti ini. Ini maksudnya adalah aktinium bersifat radioaktif. Nah, di golongan ini seperti golongan blok D yang lain seharusnya terdiri dari 4 unsur seperti yang disebutkan tadi. Tapi ternyata tidak sama dengan golongan 3B ini atau golongan skandium. Nah, untuk skandium dan yttrium ini selalu diikutkan sebagai anggota golongan 3B. Tetapi unsur yang berikutnya ini berbeda antara tabel periodik yang satu dengan yang lain atau dari referensi yang satu dengan yang lain. Nah, unsur berikutnya ini seringkali beranggotakan lantanum dan aktinium seperti di tabel periodik yang ini, atau di tabel periodik yang lain itu diisi oleh lutetium dan lawrencium, sedangkan lantanum dan aktinium itu ada di deret lantanida maupun aktinida. Ini lebih jarang. Nah, ketika didefinisikan seperti itu, maka anggota golongan ini bisa diperluas menjadi 32 unsur dengan mengikutkan deret lantanida dan aktinida. Jadi kan kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali 2, 28, 29, 30, 31, 32. Atau hanya malah skandium dan yttrium saja yang termasuk golongan 3B. Nah, ketika golongan ini termasuk atau beranggotakan deret lantanida, maka disebut sebagai logam tanah jarang. Nah, dimanakah kita bisa mendapatkan unsur-unsur golongan 3B ini? Skandium ini termasuk urutan ke-31 untuk kelimpahannya berdasarkan beratnya di kerak bumi. Ada di mineral tortevit, ini yang paling banyak, dan juga sebagai hasil produk atau produk samping dari ekstraksi uranium. Kemudian skandium juga bisa ditemukan di terestrial keras, jadi di permukaan bumi dengan konsentrasi sekitar 5 ppm, sama seperti kelimpahan dari berilium atau kelimpahan dari logam tanah jarang. Nah, ini terdapat pada mineral-mineral tortevit, wolframit, wikit, dan kasiterit, dan ditemukan pada hampir semua jenis tanah. Kemudian sesuai dengan namanya, skandium ini terdapat juga di Skandinavia dari mineral euksenit dan gadolinit. Jadi 2 kilo euksenit ini kita bisa mendapatkan 2 gram skandium oksida. Nah, skandium murni ini bisa dihasilkan dengan cara memanaskan skandium fluorida dengan logam kalsium atau dengan cara elektrolisis skandium klorida. Nah, kegunaannya dalam jumlah kecil, logam skandium ini digunakan sebagai filamen lampu berintensitas tinggi. Kemudian untuk unsur berikutnya, yttrium dan lantanum, ini kelimpahannya adalah di urutan 29 dan 28. Biasanya kedua unsur ini ditemukan bersama-sama ya di mineral besnesit, monasit, dan mineral-mineral yang lain. Dan keduanya ini susah untuk dipisahkan, terutama menjadi unsur-unsurnya. Jadi susah untuk diekstrak dari senyawanya menjadi unsur-unsurnya. Kedua logam ini sangat elektropositif dan reaktif.
dengan air. Oksidanya sangat stabil sehingga reaksi termit atau reaksi dengan pemanasan pembakaran itu tidak bisa digunakan. Contohnya La2O3 ini entalpi pembentukannya adalah 1884 kJ per mol kuadrat, ini sangat besar. Nah, logam-logam ini bisa didapatkan dengan mereduksi klorida atau fluorida dengan kalsium pada suhu 1000 derajat Celcius di bawah atmosfer argon. Untuk penggunaannya, sejumlah kecil dari yttrium ini biasanya digunakan untuk material fosfor merah untuk tabung televisi. Jadi fosfor di sini bukan berarti unsur fosfor, tetapi adalah fosfor ini merupakan bahan yang bisa memancarkan cahaya. Jadi kenapa TV itu kalau kita lihat itu ada warna merah, itu karena di dalam tabung televisinya ada red fosfor, yaitu dari yttrium. Nah, beberapa juga digunakan untuk garnet sintetik ya. Garnet ini digunakan untuk radar ataupun sebagai perhiasan, batu perhiasan gitu ya. Kemudian sekitar 5.000 ton lantanum ini diproduksi per tahun. Kemudian sebagai logam alloy ya, 50% cerium, 40% lantanum, 7% besi dan 3% logam lain. Jadi lantanumnya di sini sebagai campuran, sebagai alloy 40%. Kemudian ini dicampurkan ini untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan kerja dari baja. Dan juga lantanum bisa digunakan sebagai campuran magnesium alloy. Nah, sejumlah kecil dari lantanum ini juga digunakan sebagai lighter flint. Lighter flint itu semacam korek bensol. Jadi korek bensol itu pemantiknya itu adalah lantanum. La2O3 ini digunakan juga di dalam bidang optik ya, di dalam bidang optik untuk lensa krup yang bisa melindungi dari sinar UV. Kemudian kalau aktinium bagaimana? Kalau aktinium ini jumlahnya kecil ya, kelimpahannya kecil, biasanya ditemukan bersama-sama dengan uranium dan thorium. Dan ini adalah dibentuk atau dihasilkan dari peluruhan thorium maupun uranium. Dihasilkan dari peluruhan thorium maupun uranium. Kemudian aktinium ini juga bisa dibuat dengan meradiasikan radon dengan neutron di dalam reaktor nuklir. Nah, pemisahannya dari unsur yang lain ini dengan ion exchange. Kemudian untuk aktinium ini yang paling terkenal yaitu aktinium 228 dan aktinium 227. Ini isotopnya ya. Yang paling radioaktif yaitu yang aktinium 228 karena waktu paruhnya lebih singkat, hanya 8 jam dia bisa meluruh, jadi dia radioaktif. Kemudian oxidation state, unsur-unsur di golongan 3B ini terdapat pada bilangan oksidasi plus 3 sehingga ionnya menjadi ion M3+. Pembentukan ion M3+ ini melepaskan 2 elektron pada orbital S dan 1 elektron pada orbital D, sehingga konfigurasinya nanti menjadi D0, sehingga spektra DD ini tidak mungkin karena D nya D0, sehingga ion-ion ya, senyawanya yang terbentuk dari ion M3+ ini itu tidak berwarna dan bersifat diamagnetik
Kemudian 3 energi ionisasi yang pertama dari skandium ini lebih kecil daripada 3 energi ionisasi yang pertama dari aluminium. Kenapa kok di sini ada aluminium? Karena keduanya ini memiliki kemiripan ya. Salah satunya yaitu sama-sama bersifat amfoter. Skandium maupun aluminium ini bisa bersifat amfoter. Kemudian untuk ukuran, jari-jari kovalen dan jari-jari ionik dari unsur-unsur golongan 3B ini meningkat secara teratur dari atas ke bawah dalam satu grup, seperti di blok S, seperti unsur-unsur di blok S. Jadi ini ya, meningkat dari atas ke bawah, meningkat. Kemudian ukurannya untuk deret kedua dan deret ketiga, maka ukurannya ini hampir sama ya. Ukurannya hampir sama. Kenapa ini ukurannya hampir sama? Kalau ini kan meningkat ya, meningkat. Nah, ini hampir sama karena adanya kontraksi lantanida. Kemudian ini adalah reaksi skandium dengan beberapa zat. Yang pertama dengan air. Ketika dipanaskan, skandium ini bisa terlarut di air membentuk SC3 dan gas hidrogen. Kemudian dengan udara ini berarti dengan oksigen, dia bisa tarnish in air. Jadi tarnish itu seperti logam yang kalau lama-lama kena udara itu dia akan kuning kehitaman, itu tarnish ya. Itu karena apa? Terbentuknya skandium 3 oksida. Kemudian reaksi dengan halogen, dia bisa bereaksi dengan semua halogen ya, untuk membentuk trihalida. Kemudian dengan asam, dia bisa terlarut di dalam HCl untuk membentuk SC3 dan gas hidrogen. Kemudian yttrium sama dengan air, sama ya, membentuk yttrium 3 dan gas H2. Kemudian dengan udara, dia ya bereaksi dengan oksigen secara lambat ya, membentuk tarnish yaitu yttrium 3 oksida. Kemudian dengan halogen, dia bisa bereaksi membentuk trihalida, yttrium trihalida. Kemudian dengan asam, dia bisa larut di dalam asam klorida, membentuk apa? Membentuk yttrium 3 dengan H2, sama ya dengan skandium. Kemudian kalau lantanum dengan udara, dia juga membentuk tarnish, lantanum 3 oksida. Kemudian bisa juga dengan nitrogen membentuk LAN, ini pada suhu 450 derajat Celcius. Kemudian dengan asam, dia tidak bereaksi pada asam sulfat yang dingin ya, tapi dia bisa bereaksi dengan asam sulfat yang encer. Asam sulfat encer, dia membentuk lantanum 3 dan gas H2. Kemudian dengan halogen bisa bereaksi dengan semua halogen membentuk lantanum 3 halida. Kemudian dengan air sama, dia bisa bereaksi secara lambat ya, membentuk apa? Tapi reaksinya beda ya, produknya beda. Kalau dengan air panas dia cepat, kalau dengan air dingin dia lambat. Membentuk lantanum 3 hidroksida dan gas H2. Jadi beda, tidak membentuk tarnish lagi, tapi bentuknya LaOH 3 kali. Kalau aktinium, nah ini untuk aktinium ini reaksinya untuk
Kalau yang tadi kan dengan air, asam, halogen, dengan udara gitu. Kalau untuk aktinium dengan air, dengan asam, dengan basa dia tidak bereaksi. Makanya di sini reaksinya yang ada ini saya warnai biru-biru, ini yang tidak sama dengan reaksi sebelum-sebelumnya. Yang pertama dengan udara, dia bisa teroksidasi secara cepat menjadi aktinium 3 oksida udaranya, yaitu O2. Kemudian dia juga bisa bereaksi dengan karbonat ya, menghasilkan endapan. Kemudian dengan oksalat dia juga menghasilkan endapan. Dengan fosfat dia juga menghasilkan endapan. Untuk persenyawaan kompleks dari unsur golongan skandium, untuk bilangan oksidasi +3, maka ion-ion logam golongan skandium ini tidak memiliki kecenderungan yang kuat untuk membentuk kompleks. Kenapa? Karena ukurannya yang relatif besar. Untuk skandium 3+ ini persenyawaannya, contohnya diantaranya yaitu SCOH 6 kali 3- dan SCF6 3-. Ini memiliki bilangan koordinasi 6. Kemudian untuk unsur logam di bawahnya, kalau membentuk ion 3+, misalnya yttrium dan lanthanum, ini memiliki bilangan koordinasi yang lebih besar daripada 6. Contohnya yttrium asetil aseton 3 kali H2O, ini bilangan koordinasinya 7. Kemudian kalau lanthanum asetil aseton 3 kali H2O 2 kali, ini memiliki bilangan koordinasi 8 dengan struktur yang berbeda ya. Kemudian lanthanum EDTA H2O 4 kali 3 kali H2O, nah ini bilangan koordinasi dari lanthanum adalah 10. Oke, dari golongan skandium itu dulu ya, nanti kita bisa lanjutkan berdiskusi. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami.